pembelajaran, mari kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu akan bertanya apakah ada yang tidak masuk. Jadi kita mulai pembelajaran ya anak-anak. Apakah ada yang ingat minggu kemarin kita belajar apa ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang diagram dalam statistika yang menyangkut pada materi minggu kemarin. Untuk tujuan pembelajarannya, kita menjelaskan pengertian diagram dalam statistika dan kita mengidentifikasi berbagai jenis diagram yang digunakan dalam penyajian data. Yang ketiga, kita membedakan ciri-ciri diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan yang terakhir kita membaca dan menginterpretasikan diagram. Sebelumnya, ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat grafik atau diagram di koran atau di televisi maupun media sosial? Menurut kalian buat apa sih diagram itu disajikan? Biar lebih mudah membacanya. Biar lebih menarik, Bu. Benar sekali. Jadi diagram disajikan biar kita lebih mudah membacanya daripada kita menggunakan tabel angka. Jadi, apa itu diagram? Diagram adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau grafik untuk mempermudah pembacaan dan analisis data. Diagram digunakan untuk menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dibandingkan dengan tabel angka. Nah, di sini ibu memiliki sebuah grafik di mana ini datanya diambil waktu kita COVID gelombang ketiga. Untuk memahami sebuah diagram, kita perlu membaca judul diagram terlebih dahulu. Ini judul diagramnya, yakni jumlah kasus terkonfirmasi harian di Indonesia per 23 Februari 2022. Selanjutnya, kita harus memahami sumbu yang ada pada diagram, yakni sumbu vertikal dan horizontal. Nah, di sini dapat dilihat sumbu vertikalnya, sumbu horizontalnya terbaca periode waktu bulanan, sedangkan sumbu vertikalnya itu jumlah kasus terkonfirmasi COVID ya. Jadi dapat dipahami kita mengalami gelombang ketiga pada pertengahan bulan Januari ini 2022. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Itu lanjut ya. Sebelumnya ibu mau tanya, di sini ada yang tahu jenis-jenis diagram ada apa saja? Ada tahu? Ya, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ya, benar sekali. Ini adalah jenis-jenis diagram yang kita ketahui selama ini. Yang pertama ada diagram batang, di mana nanti terdapat dua sumbu, yakni sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Dan batang atau segi panjangnya itu biasanya menunjukkan jumlah frekuensi dan sumbu horizontalnya menunjukkan jumlah kategori. Untuk diagram garis, penyajian datanya itu dalam kurun waktu tertentu, di mana garisnya ini menunjukkan perubahan waktu dan titiknya itu secara vertikal jumlah atau frekuensi. Untuk diagram lingkaran, lingkarannya itu dibagi menjadi irisan-irisan ya anak-anak. Setiap irisan itu mewakili frekuensi, sehingga kita juga bisa mengetahui proporsinya dan jumlah kuantitas yang diwakilinya. Apakah ada yang ditanyakan? Ibu lanjut ya. Di sini ada yang tahu fungsi-fungsi diagram atau ada yang mau membacakan fungsi diagram apa saja? Saya, Ya. yang pertama, diagram membantu mengubah data angka menjadi bentuk visual yang lebih mudah dipahami. Yang kedua, dengan melihat pola dalam diagram, seseorang dapat lebih mudah menarik kesimpulan dibandingkan dengan melihat angka dalam tabel. Yang ketiga, diagram memungkinkan kita membandingkan beberapa kategori atau kelompok data dengan cepat. Dan yang keempat, dalam presentasi atau laporan, diagram membantu audiens memahami informasi dengan lebih cepat tanpa harus membaca banyak teks atau tabel angka. Nah, terima kasih.
mendatang, yakni penggunaan kuota internet PJJ dari bulan Juli sampai Desember 2021. Kalian lihat ya, untuk sumbu horizontalnya itu menunjukkan bulan dan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi atau jumlah kuota internet yang digunakan. Silakan berdiskusi dengan kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Apabila ada yang ditanyakan, silakan angkat tangan ya. Ya, Bu. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kita dari input pada bulan apa kita perlu beli tambahan kuota drone? Enggak, ini bukan dikasih, ini penggunaan kuota aja dari kita sendiri. Terus kamu disuplai itu nggak pernah juga. Ini kuota kita sendiri. Iya, kuota kita sendiri kan. Terus kamu dapat bantuan 83 dari input. Iya benar. Nanti dilihat pada diagramnya ya, sudah disajikan diagramnya. Untuk yang berpikir kritis ini kalian harus memikirkan sendiri, berpacu pada diagram utama. Ya, Bu. Nah, ini kalian harus berpikir kritis ya, karena tidak disajikan pada diagram. Jadi kalian harus mengetahui sendiri. Didiskusikan dengan kelompok ya. Iya, Bu. Siap. Saya Nah, ini kalian harus berpikir kritis ya, karena tidak disajikan pada diagram. Jadi kalian harus mengetahui sendiri. Didiskusikan dengan kelompok ya. Apakah ada kesulitan? Iya. Lebih bagus lagi ya. Ya, apakah ada yang menanyakan? Iya, benar. Nanti dilihat pada diagramnya ya, sudah disajikan diagramnya. Untuk yang berpikir kritis ini, kalian harus menentukan sendiri, berpacu pada diagram utama. Ya, Bu. Iya, kan. Pada bulan apa kita perlu beli tambahan kuota dulu? Enggak, ini bukan dikasih, ini penggunaan kuota aja dari kita sendiri. Terus kamu
juga Amerika Serikat. Setelah itu negara manakah yang mengalami peningkatan jumlah medali dari Olimpiade 2016 ke Olimpiade 2020, yaitu Jepang. Negara manakah yang mengalami penurunan jumlah medali dari Olimpiade 2016 ke 2020, yaitu Inggris Raya. Dan negara yang menjadi runner up pada Olimpiade 2016 itu Inggris Raya, sedangkan pada tahun 2020 itu Cina. Untuk masalah 2, apakah ada jawaban yang berbeda? Ya, benar sekali ya. Lanjut untuk kesimpulannya dari kelompok 5. Nah, dari masalah 1 dan masalah 2 tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa komponen yang harus ada pada diagram itu yang pertama judul diagram, yang kedua sumbu vertikal yang melambangkan frekuensi data, dan ada sumbu horizontal yang melambangkan kategori data. Setelah itu kita diberikan sebuah diagram batang bagaimana cara mengetahui jumlah total data yang ada dengan memeriksa persegi panjang, dengan memeriksa tinggi persegi panjang atau batang dari diagram, di mana tinggi persegi panjang tersebut menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Setelah itu, apakah lebih mudah menyajikan data dalam bentuk diagram atau tabel? Dalam bentuk diagram itu karena lebih mudah dipahami secara visual, terutama untuk membandingkan data. Selain itu cocok untuk menunjukkan pola seperti kenaikan dan penurunan data, dan lebih menarik secara estetika. Baik, beri applause untuk kelompok 5 telah berhasil maju menyajikan hasilnya. Silakan di. Baik, anak-anak dari materi dan LKPD yang disajikan, apa ada yang belum paham? Ibu lanjutkan, sekarang kalian mengisi di evaluasi. Ibu beri waktu 5 menit. Apa ada yang belum? Pembelajaran kita hari ini, semoga materi yang disajikan hari ini bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa nanti ibu akan memberikan tugas di grup WA, paling akhir dikumpulkan nanti malam jam 12. Jadi sebelum pembelajaran berakhir, ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian waktu pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Selain senang apa lagi? Seru. Terima kasih ya anak-anak. Ibu akhiri sebelum pembelajaran berakhir, ketua kelas dimohon untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada masukan.